kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga di rumah pada baik-baik semua ya, biar Bener. bisa tetap nyaksiin item. Betul banget, dan kembali lagi kita berdua menyapa kalian, aku Ayu Rahmawati dan juga Aku Putri Andriana. gak lain gak bukan masih di program kesayangan kita Items, Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, seperti biasa ya Yul, Ya. kita 30 menit ke depan akan nemenin kalian dengan memberikan informasi-informasi yang menarik, seru dan pastinya bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa yuk, kita mesti pakai apa? Masker Mesti dong. pakai masker. Soalnya meskipun sekarang kalau kita lihat ya, COVID itu udah mulai agak landai ya Put Betul, ya. Tapi betul. kalau misalkan kita nggak jaga prokes ya, Benar. bukan nggak mungkin nanti suatu saat bisa naik lagi, amit-amit. Amit-amit. Karena kan kalau misalnya memang nanti kasusnya naik lagi kan yang rugi kita-kita juga ya. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong masalah gimana kita menjalani hari-hari kita, nih sebenarnya aku lagi agak-agak excited banget. Kenapa karena tuh? beberapa minggu lalu aku wisuda tau Put. Oh, tahu aku. Gimana rasanya? Happy dong pastinya. Happy Nih, banget mungkin sih. teman-teman di rumah mau tahu wisuda S1 atau S2 sih yuk. Aku wisuda S2 sih Wah, kebetulan. keren banget ya teman-teman ya. Nah, gimana nih rasanya senang? Tapi kalau ngomongin senang kan udah biasa ya. Kalau Iya, kita iya. lulus wisuda tuh pasti happy. Betul. Tapi ada nggak sih yang perasaan kayak aduh haru atau kehilangan gitu setelah wisuda? Yang pasti sih haru karena udah berhasil menyelesaikan kuliah dan kerja karena capek Iya, banget. betul. Terus rasa kehilangan pasti yang pertama tuh teman-teman. Tapi benar. yang aku kaget banget juga, aku tuh sangat kehilangan sosok dosen ketika aku udah nggak belajar lagi karena jujur aja dulu kan waktu aku S2 kebanyakan kayak bikin paper gitu kan. Iya, Nah itu kalau misalkan kita ngasih ke dosen ketika kita udah buntu banget, itu membantu banget loh Put. Ini agak unik ya guys ya, jarang-jarang loh ada orang baru selesai wisuda kangennya sama dosen. Iya, jarang. Biasanya kan kangennya main ya, ini kangennya sama dosen ya. Bener banget. Nah, tapi ya Put ya, kalau misalkan ngomongin masalah dosen, jadinya tuh jadi suka ke flashback ke guru-guru Betul. dari zaman SD, SMP, SMA, semuanya karena pasti ada yang memorable. Kamu ada nggak Memorable. satu guru yang kamu ingat banget sampai sekarang Put? Ada, ini ya mungkin siapa tahu bapaknya nonton nih ya. Hai buat Pak Slamet, guru SMA aku ya. Halo Pak Slamet. Dia itu terkenal guru killer banget, jadi guru fisika yuk. Dia tuh killer banget, pokoknya hampir mungkin satu angkatan aku tuh takut sama dia. Ya, ya, Tapi ya, dia tuh ya. sama aku paling santai. Aku nggak gitu? tahu kenapa, tapi paling suka ngerjain aku. Jadi misalnya ada soal-soal yang banyak teman-teman nggak bisa, dia nyuruh aku ke depan papan tulis. Itu hampir Iya, setiap iya, minggu iya, loh aku iya. kayak gitu. Jadi bener-bener di aku tuh melekat banget. Tapi meskipun dia kayak gitu, itu ngasih pelajaran ke buat aku kalau mau bisa atau nggak bisa ya kita coba aja dulu. Bener lagian kan kalau misalkan kita nyoba di kelas terus salah nggak mungkin dia apa-apain juga kan, Benar. justru nanti bakal dibimbing gimana sih yang bener caranya, ya nggak sih? Betul, karena guru ya mungkin banyak ya, atau guru atau dosen teman-teman di rumah nganggep oh gurunya killer nih, atau gurunya jutek, tapi ada juga guru yang baik sama Bener, guru yang bener. lucu. Nah, sebenarnya semuanya tuh guru sama aja, tujuannya tuh untuk memberi kita ilmu, makanya Betul. ada pepatah yang bilang kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Episode hari ini memperingati Hari Guru Nasional. Dan Put, kamu tahu nggak? Uniknya di Indonesia, Hari Guru Nasional itu nggak cuma dirayain sekali doang, Oh. tapi 2 kali. Jadi kalau misalkan yang pertama itu dirayain pada tanggal 5 Oktober, Yes. Hari Guru Nasional ini dirayakan pada tanggal 25 November. Dan kenapa sih tanggal 25? Karena ini bertepatan dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa yang kita kenal tuh dengan PGRI. Nah, benar banget. Tapi nih, perlu teman-teman tahu juga ya, ternyata sebelum namanya PGRI, Persatuan Guru ini itu bernama PGHB Oke. atau Persatuan Guru Hindia Belanda yang dibentuk sekitar tahun 1912. Di mana di dalamnya itu beranggotakan kepala sekolah, guru desa, guru bantu hingga perangkat sekolah lainnya. Ini zaman ketika Indonesia belum merdeka ya, Betul. namanya PGHB itu. PGHB, ya. Nah, tapi ya Put, ini masih ngomongin zaman ketika Indonesia belum merdeka, tepatnya di tahun 1932, PGHB itu merubah namanya, jadi agak-agak mirip sama sekarang, tapi namanya itu adalah PGI atau Persatuan Guru Indonesia. Dan waktu itu Belanda nggak suka banget sama nama ini karena ini mencerminkan apa ya, kayak kemerdekaannya mereka, padahal kan sebenarnya masih di bawah jajahan Belanda Indonesia pada masa itu. Mungkin khawatir Belanda saat itu kalau kita semangat untuk merdeka ya. Iya, nah tapi sebaliknya justru kata Indonesia ini sangat didamba-dambakan oleh guru dan juga rakyat dari Indonesia.
Tetapi saat Belanda diusir sama tentara Jepang ya teman milenial, segala organisasi itu dilarang, nggak boleh ada organisasi apapun. Sekolah juga ditutup waktu itu, sehingga Persatuan Guru Indonesia atau PGI dilarang beraktivitas. Oke. Ya, tapi nih teman-teman, situasinya itu berubah ketika Indonesia itu menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di mana semangat kemerdekaan yang masih membara itu melahirkan Kongres Guru Indonesia pertama di Surakarta, Jawa Tengah, yaitu pada tanggal 24 dan 25 November 1945. Nah, lewat kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang memiliki latar belakang berbeda, baik dalam hal pendidikan, agama, suku, dan ras, itu dihimpun menjadi satu dalam persatuan itu. Nah, akhirnya pada tanggal 25 November 1945, mereka sepakatlah untuk membentuk Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI. Nah, itu kan sebagai bentuk penghormatan kepada guru, maka di sini pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Di mana isi keputusan presidennya itu menetapkan bahwa hari lahir PGRI yaitu tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Nah, sekarang nih Hari Guru Nasional itu menjadi bukti nyata dalam mendukung, mengapresiasi, dan meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Pemerintah juga berharap agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat dengan adanya peringatan Hari Guru Nasional. Karena generasi ke depan itu kan tergantung juga gimana gurunya ya, Yu. Betul banget. Nah, kalau misalkan menurut aku ya, ini kualitas guru-guru yang ada di Indonesia itu emang pengaruhnya gede banget kalau misalkan kita kaitin sama pemerintah. Karena kalau misalkan kita lihat di Jepang ya Put ya, itu orang-orang dengan nilai-nilai terbagus lah 1, 2, 3 top 3-nya yang bisa jadi guru. Nah, semoga di Indonesia juga nih harus kayak gitu, tapi kan harus didukung juga insentifnya harus tinggi, fasilitasnya harus bagus supaya anak-anak muda yang pintar ini pengen cita-citanya jadi guru gitu. Betul, bener banget. Karena balik lagi kualitas guru juga tergantung bagaimana kesejahteraan mereka kan. Setuju banget. Nah, kalian tahu nggak sih teman milenial bahwa peringatan Hari Guru Nasional itu bukan cuma ada di Indonesia doang loh, tapi ada juga nih di negara-negara lainnya. Dan waktunya ini juga berbeda-beda tergantung dengan bagaimana jejak sejarah pendidikan di negara mereka. Dan gak semua menerapkan Hari Guru Nasional sebagai hari libur termasuk di Indonesia. Tapi kalau kita ngintip ke negara tetangga kita yaitu Singapura, mereka itu meliburkan kegiatan belajar mengajarnya saat Hari Guru Nasional pun. Bener nih, bener banget kata Ayu. Karena kita nggak pernah ya Hari Guru Nasional jadi tanggal merah. Tapi ini dulu yuk, kalau zaman aku sekolah dulu ya, kalau Hari Guru tuh memang bukan jadi hari libur, tapi itu pasti ada perayaan di sekolah. Kalau aku dulu biasanya pagi upacara. Terus abis upacara itu biasanya ada kasih bunga tuh ke guru-guru, pakai kayak bunga mawar 1 tangkai gitu. Nah terus abis itu nanti kita patungan untuk ngasih kado ke guru. Kamu gitu nggak sih dulu pas sekolah? Aku juga kayak gitu sih, biasanya upacara terus salam-salaman kayak hal habis lebaran gitu kan. Abis itu udah deh kita biasanya foto-foto bareng atau mungkin juga kayak ada speech dari gurunya. Oh, satu lagi deh yang biasanya ada voting untuk guru favorit. Iya benar, ya kan? ada angket, semacam angket. Iya. Guru ada guru terfavorit, ada guru terapalah, pokoknya banyak. Iya, bener banget. Nah, tapi kalau misalkan teman milenial nih ada yang di sekolahnya punya cara-cara unik untuk merayakan Hari Guru, boleh dong sharing sama kita di kolom komen ya. Boleh banget, siapa tahu ya nanti kalau sekolah atau misalnya cara merayakan Hari Guru secara online. Belum pernah nih kayaknya. Wah, variatif banget ya. Tapi itu kalau ngomongin emang jasa guru, itu menurut aku adalah salah satu yang paling besar di samping pertamanya pasti orang tua kan. Betul. Karena bagaimanapun juga dari kecil kita diajarin baca tulis, intensnya juga kan biasa di sekolah, terus habis itu pengetahuan dasar juga. Dan pastinya kalau misalkan kalian nih masih ada yang sekolah terus masih bandel-bandel sama gurunya, coba agak kalem dikit, minta maaf sama gurunya ya. Koreksi diri gitu ya. Iya, betul banget. Nah gitu teman-teman, jadi kurang lebih sejarah dari gimana sih kalau ada Hari Guru Nasional. Betul. Tapi kita nggak sampai situ aja, kita akan sharing banyak informasi ya. Setelah ini kita akan sharing mengenai film-film yang menceritakan tentang perjuangan guru. Makanya buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di Items
informasi ke teman-teman milenial.